akan belajar tentang statistika. Nah, lebih khususnya yang akan kita pelajari adalah menganalisa data. Nah, sebelum itu, Ibu akan ingatkan kembali untuk protokol kesehatannya. Ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Nah, kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasarnya, menganalisa data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik menganalisa data dari distribusi data yang diberikan dengan benar. Nah, kalian bisa perhatikan gambar. Nah, gambar yang pertama adalah gambar perhitungan quick count, seperti pemilihan presiden, gubernur, wali kota, dan sebagainya. Pada perhitungan quick count, untuk perhitungannya menggunakan statistika. Begitu juga untuk sensus penduduk. Dalam sensus penduduk kita butuhkan suatu ilmu, yaitu yang namanya statistika. Oke, nah sekarang masuk pada pengertian statistika, populasi, dan sampel. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Nah, untuk populasi adalah objek yang dijadikan penelitian, misalnya menghitung tingkat kepatuhan siswa pada peraturan sekolah. Yang menjadi populasinya adalah semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, kalau sampel adalah bagian dari populasi yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Misalnya, dari siswa yang ada di sekolah tersebut yang dijadikan sampel, misalnya siswa kelas 7 saja. Nah, kemudian kita masuk pada jenis-jenis data. Data ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan, kemudian gambar atau audio, atau video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan, pemotretan, perekaman, dan lain-lain. Kemudian kalau data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk bilangan angka, sehingga data kuantitatif diolah secara statistika. Nah, cara menyajikan data yang pertama yaitu dengan tabel. Misalnya, indeks prestasi dari 10 mahasiswa. Kalian bisa perhatikan contohnya. Kemudian, grafik garis. Grafik garis adalah grafik berupa garis yang diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Contohnya adalah tentang perkembangan volume jumlah kendaraan yang melintas di jalan A. Nah, yang ketiga adalah diagram batang. Diagram batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Setiap batang tidak boleh saling menempel atau melekat antara satu dengan yang lain, dan jarak setiap batang yang berdekatan harus sama. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, untuk yang keempat adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah grafik yang menggunakan perbandingan nilai-nilai dari suatu karakteristik untuk mengetahui perbandingan suatu data tersebut terhadap keseluruhan.
suatu data lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Kalian bisa perhatikan. Nah, sekarang masuk pada ayo berpikir kritis. Grafik di bawah ini menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu dalam bentuk jam pada perjalanan sebuah mobil dari kota A ke kota G. Ya. Nah, kalian bisa menggunakan informasi pada grafik untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama. Berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan dari titik B ke titik C? Yang B, menurutmu apa yang kira-kira terjadi pada perjalanan dari titik B ke titik C? Jelaskan alasanmu. Yang C, menurut analisis kamu, kejadian apa yang terjadi pada titik D? Jelaskan alasan aku. Sekarang masuk pada penyelesaian masalah. Nah, kalian bisa perhatikan grafiknya ya dengan baik-baik. Nah, sekarang kita jawab untuk pertanyaan yang A. Nah, pertanyaan yang A adalah tidak ada bahan bakar yang terjadi di kedua titik. Ya. Kemudian yang B, dari titik B ke titik C, pengendara mobil sedang istirahat atau tidak dalam keadaan berkendaraan. Hal itu terjadi karena apa? Tidak ada perubahan pada grafik tersebut. Ya. Nah, untuk yang C, di titik D menunjukkan perubahan drastis banyaknya bahan bakar. Pada titik ini kemungkinan besar bahwa pengendara sedang mengisi bahan bakar. Yuk, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, contoh soal yang pertama. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Nah, kalian bisa perhatikan diagram garisnya. Yang A, pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Yang B, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Yuk, kita bahas bersama ya nak ya. Nah, penyelesaiannya kalian bisa lihat grafiknya. Nah, untuk yang A, TV merek D paling banyak terjual karena grafiknya paling atas. Kemudian TV merek A paling sedikit terjual karena ada di angka 12 ya. Nah, untuk yang B, total TV terjual selama bulan Januari adalah untuk A-nya 12, untuk merek B-nya 20, untuk merek C-nya 16, untuk merek D-nya 22, untuk merek E-nya 12, untuk merek F-nya 18, dan untuk merek G-nya adalah 14. Kalau di total semua adalah ada 144 buah televisi. Nah, untuk penugasan kalian bisa perhatikan diagram lingkaran di samping. Menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Reza yang berkapasitas 4 GB, setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar matematika, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah, jika Rena ingin menambahkan file dalam buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reza masih mencukupi? Jelaskan. Kemudian yang B, jika Reza tidak ingin menghapus file foto, file data bahan ajar, dan
file data lainnya di flash disknya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data bahan ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk. Kalian kerjakan di buku tulis, nanti kalian kirim di WAG atau Japri Ibu. Nah, soal yang Ibu berikan itu adalah soal-soal HOTS. Nah, oke. Untuk agenda pertemuan ke-14 anak-anakku adalah min, median, dan modus. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Yurabil Alamin. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.